itu pengembangan produk, pengembangan pasar atau apapun, ya. Nah, berikutnya kita masuk pada matrix space. Nah, matrix space ini ya, matrix space ini penjelasannya ada di halaman berikutnya. Gambarnya seperti ini. Bahwa nanti kalau di sini kuadrannya 4 yaitu SO, WO, ST sama WT. Kalau di matrix space ini kuadrannya pertama dilihat dari FP dan CPIP, ya, FP, SP dan CPIP. Nanti akan dihasilkan juga 4 kuadran. Nah, kita lihat apa itu matrix space. Nah, matrix space ini kerangka kerja 4 kuadran yang menunjukkan apakah perusahaan itu akan menggunakan strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Nah, di sini kita membaginya menggunakan 2 dimensi, yaitu internalnya dalam bentuk posisi keuangan dan posisi persaingan. Nah, tadi kita lihat posisi keuangan, financial position, dan posisi persaingan, ya, competitive position seperti ini, ya, FP dan CP. Sementara eksternalnya kita melihat stabilitas, bagaimana posisi stabilitas perusahaan dibandingkan dengan posisi kita dalam industri. Nah, apakah perusahaannya relatif stabil? Nah, di sini atau perkembangan industrinya seperti apa? Posisi kita dalam industri seperti apa? Nah, ini seperti ini, ya. Nah, kemudian yang kita lakukan sama seperti analisis TOW, kita kembangkan nanti yang namanya faktor-faktor yang akan berpengaruh, ya, yang akan menjadi kunci daripada analisis ini. Nah, di financial position kita bisa melihat indikatornya pada ROI, leverage, liquidity, working capital, cash flow ini bagaimana posisi keuangannya. Sementara competitive position itu dilihat dari market share perusahaan. Berapa penjualan perusahaan dibanding penjualan industri. Bagaimana produk kualitas perusahaan, bagaimana produk life cycle-nya, semua kita analisis di sini. Sementara di bagian eksternalnya kita lihat pada stabilitas position. Apakah perusahaan ini atau industri ini relatif stabil? Bagaimana dengan perubahan teknologi berdampak pada industri ini? Bagaimana inflasi dan seterusnya. Kemudian berikutnya posisi industri. Apakah industri ini masih mengalami pertumbuhan yang baik atau dia sudah mulai slowing down? Terus bagaimana potensi profit dalam bisnis ini? Nah, itu namanya industri possession. Nah, sekarang kita lihat step by step untuk mengembangkan matrix space. Yang pertama, pilih salah satu set variabel untuk menentukan financial position, competitive position, stability position, dan industry position. Ya. Terus tetapkan nilai numerik mulai dari 1 terburuk hingga 7 terbaik untuk masing-masing variabel yang membentuk dimensi FP dan IP. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1 jelek, ya. 7 baik. Sama juga di sini 1 jelek, IP-nya juga baik. Itu terkait financial position dan industrial position, industry position, ya. FP dan IP. Tentukan nilai numerik mulai dari -1 terbaik hingga -7 terburuk untuk masing-masing variabel yang membentuk SP dan CP, competitive position dan stability position. Nah, ini baik, ya. Kalau semakin sini semakin jelek kan minus, ya. Sementara stability positionnya kalau mendekati 0 semakin baik, semakin stabil. Sementara -7 itu berarti semakin memburuk. Artinya industri tidak stabil. Mungkin ada perkembangan teknologi yang bisa menghantam industri ini. Ya, sebagai contoh di dalam perbankan itu adanya fintech itu mengubah pola operasional perbankan hari ini. Ya. Nah, dari situ kita hitung skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP. Kemudian plot skor rata-rata pada sumbu yang sesuai. Tambahkan 2 skor pada sumbu X dan plot titik resultannya pada X. Tambahkan 2 skor pada sumbu Y dan plot titik resultannya pada Y plot. Kemudian plot perpotongan titik XY yang baru. Nah, gambarlah vektor arah dari titik asal matriks space melalui titik potong baru vektor ini untuk mengungkapkan strategi apa yang kita pakai. Apakah agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif.
Nah, kita lihat seperti ini. Ini contoh. Perusahaan memiliki financial strong, cukup baik. Kemudian industrial positionnya juga dia cukup baik. Maka hasilnya positif 44. Terus bagaimana dengan yang gambar sebelah kanan? Di sini perusahaan memiliki komposisi keuangan yang cukup baik. Di sini cukup tinggi ya 5. Sementara di sini dominasi faktor industrinya rendah bagi perusahaan. Sehingga jadi posisi 1,5-nya ada di sini. Dan seterusnya. Ya, ini cara kita membuat contoh profil strategi. Ya, jadi kita menemukan masing-masing angka itu ya. Nanti ada berbagai macam. Nah, kalau dia berada di misalnya di sini, gambar yang paling bawah. +1 -4. Berarti ini kita harus melakukan strategi apa? Berarti di sini kita akan masuk pada strategi kompetitif. Bisa kita lakukan market penetrasi, market development, produk development, backward atau forward integrasi. Itu caranya. Kuncinya adalah bagaimana kita menemukan titik ini. Jadi kita membuat rata-rata FP dan CP ya, FP dan SP, CP dan IP. Nanti ketemu nilai rata-ratanya. Misalnya IP-nya di sini ketemu 5. Ya, di sini ketemu 5. Kemudian di sini rata di CP-nya -1. Berarti 5 tambah -1 berarti nanti akan menjadi 3 ketemunya ya. Oke, 2 atau 3. 2 ya di sini. Berarti titiknya 2. Itu untuk sumbu horizontal. Kalau sumbu vertikalnya ketemu angka 4, sumbu vertikal yang di bawah ketemu angka -2, 4 tambah -2 kan berarti ketemu angka 2. 2 dirata-ratakan berarti ketemu 1. Berarti kita nanti titiknya 2 di sumbu X dan 1 di sumbu Y. Oke, ini cara menemukan posisi strategi perusahaan yang pas dengan menggunakan space matrix. Berikutnya yang ketiga, matrik BCG. Matrik BCG ini dikembangkan oleh perusahaan Boston Consulting Group. Nah, biasa disebut sebagai matrik pangsa pertumbuhan, the growth share matrix. Ya, dikembangkan tahun 1968. Nah, di sini bisa dipergunakan untuk perusahaan yang memiliki berbagai macam divisi, memungkinkan organisasi multidivisi untuk mengelola portofolio bisnisnya. Nah, kita lihat di sini misalnya. Di sini kita dikenalkan bila mana menggunakan matrik BCG, kita dikenalkan namanya RMSP. Apa itu RMSP? Relative Market Share Position. Ini didefinisikan sebagai rasio antara pangsa pasar penjualan perusahaan atau divisi terhadap industri, khususnya rival terbesar. Nah, dalam kasus contoh rokok di atas, misalnya kita mencari RMSP Newport, Newport itu ada di mana? Ini 12,2 penjualannya. Nah, kemudian dibagi dengan pesaingnya, market leadernya 40,2, berarti dia RMSP-nya 30,3. Kalau merek bir, misalnya kita ingin mencari Miller Lite 137 ya penjualannya ya dalam juta barel ya. Sementara market leadernya Bud Light dia akan menjual 381. Berarti RMSP-nya berapa? 35,9%. Nah, ini posisi pangsa pasar relatif diberikan untuk sumbu X dari matrik BCG. Nah, titik tengah pada sumbu X biasanya diatur pada 0,5 sesuai dengan divisi yang memiliki setengah pasar pangsa pasar terkemuka perusahaan industri. Sementara sumbu Y-nya mencerminkan tingkat pertumbuhan industri, industri growth rate. Nah, di sini pada sumbu Y dapat berkisar nilainya -20 hingga 20%. Dengan 0 menjadi titik tengahnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita melihat peningkatan pendapatan tahunan rata-rata untuk semua perusahaan dalam suatu industri. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kalau yang sumbu horizontalnya itu adalah bicara tentang relative market share position.
Sementara tumbuh vertikalnya bicara tentang daya tarik industri. Nah, di sini titik tengahnya 0,5 ya kalau yang untuk sumbu horizontal. Sementara untuk sumbu vertikal titiknya 0. Dari tadi kita lihat bahwa yang namanya pertumbuhan paling rendah -20, paling tinggi +20. Sementara relatif market share-nya paling rendah 0, paling tinggi market share-nya adalah 1. Nah, dari sini akan terbagi 4 kuadran. Kuadran pertama disebut question mark. Ya, question mark. Tanda tanya. Kita bisa hidup, kita bisa mati. Ibarat kalau produk life cycle ini ada di bagian pertama, question mark kalau produk life cycle. Kemudian kita masuk pada yang kedua, kuadran kedua, star. Itu kalau di produk life cycle berada pada tahapan growth, ya. Nah, di sini kita lihat star, kita bisa menggunakan market penetrasi, backward dan macam-macam. Masuk ke kuadran 3, mature. Mature itu biasanya di produk life cycle kita sebut mature. Kalau BCG kita sebut sebagai cash cow. Ini perusahaan pertumbuhannya sudah relatif rendah, ya, industri sale-nya relatif tengah. Namun market share perusahaan itu tinggi. Jadi tinggal mendatangkan duit nih, ya, kalau bisnis dalam cash cow. Tapi hati-hati, kalau nanti ternyata perusahaan menuju decline, maka ini harus beresiko tinggi bagi perusahaan. Maka ketika kita berada tahap mature, perusahaan harus inovatif supaya dia produknya tidak turun, tetapi rejuvenasi kembali dilakukan peremajaan produk sehingga siklusnya kembali mengalami pertumbuhan. Nah, kuadran keempat, kalau dikaitkan dengan produk life cycle, dia berada pada tahapan decline. Nah, ini kalau decline bagaimana harus kita lakukan? Retrenchment, pengurangan, divestiture, penjualan, likuidasi. Nah, di sini ada, katakan perusahaan ini ada 3 divisi. Nah, divisi pertama ada di sini. Divisi kedua ada di Cashco. Divisi ketiga ada di Doc. Nah, di sini menunjukkan market share relatif perusahaan terhadap industri. Nah, yang angka arsiran warna hijau tua ini menunjuk market share perusahaan. Nah, di sini ada penjelasan kalau tanda tanya harus melakukan apa, bintang melakukan apa, sapi perah melakukan apa, anjing atau dog itu melakukan apa, ya. Nah, kita ambil contoh, misalnya suatu organisasi terdiri dari 5 divisi dengan penjualan tahunan berkisar 5.000 sampai yang 5.000 paling rendah sampai 60.000. Divisi 1 memiliki volume penjualan terbesar. Jadi lingkaran yang mewakili divisi tersebut adalah yang terbesar dalam matrik. Ini lingkarannya paling besar. Nomor 2 dan nomor 3 sama. Lingkarannya ukurannya sama. Nomor 4 lingkarannya lebih kecil. Nomor 5 lingkarannya paling kecil. Oke, itu menunjukkan persentase dari volume penjualan ini. Nah, kita lihat ternyata di sini ternyata yang dominan tadi divisi 1, yang paling tidak dominan divisi 3. Kemudian berapa? Nah, di sini kita lihat berapa profit yang dihasilkan, 10.000, 5.000, 2.000 dan seterusnya. Ternyata divisi nomor 5 minus. Maka di sini kita lihat tandanya warna merah. Bagaimana sumbangan profitnya? Ternyata ini sumbangan masing-masing profit dari setiap divisi tersebut. Nah, bila mana yang nomor 1 itu relatif market share-nya relatif besar 0,8, ya berarti 0,5 di sini kita arahkan ke sini relatif market share-nya 0,8. Kemudian industri growth-nya 15%, dari sini naik ke atas 15%. Maka di sini ketemulah di sini kuadran pertama, divisi pertama yang berada di kuadran star. Terus yang kedua bagaimana? Dia market share-nya 0,4, relatif market share-nya. Berarti dia ada di sebelah sini. Ini kan 0,5, ini 0,0. Berarti 0,4 di sini, ya. Kalau 0,25 setengahnya di sini, ya. 0,4 ada di sini. Kemudian industri growth rate-nya berapa? 10%. Berarti dia ada di sini. Ini 20, tengah-tengahnya 10%. Nah, inilah posisi dari divisi kedua. Nah, sementara lingkaran yang paling kecil yaitu divisi kelima, kita lihat di sini relatif market share-nya cuma 0,05. Di sini ya kecil sekali ya, tidak sampai 10%. Nah, kemudian di sini industri growth rate-nya minus 10%. Maka dia berada di tengah-tengah di sini ya, minus 10%. Oke, ini yang disebut matrik BCG.
Ya. Nah, irisan